pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita beribadah hari Minggunya di rumah ya, bersama orang tua. Dan akan ditemani oleh Kak Mita dan Kak Dona. Oke, untuk lagu pembukaannya kita buka dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita mulai 3, 2, 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke, setelah kita menyanyikan lagu pembukaan, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Semuanya Lipat tangan, tutup mata, sikap doanya. Kita mau berdoa. kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tercurah bagi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari yang penuh harapan ini, kami bersatu hati beribadah bersama-sama memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah hikmat-Mu pada kami agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa pasti. Kakak yakin adik-adik semua yang sedang menonton video ini sedang dalam keadaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama. Dari mana ya kira-kira? Nah, sebelum itu silakan dibuka Alkitabnya terlebih dahulu ya. Buka dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah ketemu semua, Alkitabnya silakan dibiarkan terbuka karena kita akan bersatu di dalam doa. Sudah siap semua ya? Kalau gitu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dengan keadaan yang sangat sehat. Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Kami yakin dan percaya itu semua karena izin dan penyertaan-Mu saja bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tolong berkati masing-masing kami. Kiranya kami boleh membaca firman-Mu dengan baik. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu ini, kami boleh mengingatnya serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan tolong berkati supaya kami boleh jadi anak-anak yang selalu taat serta dengar-dengaran, dan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir dalam hati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sudah siap semua ya? Kalau gitu kita akan membacanya secara bersama-sama dari 17 ayat ini. Sudah siap? Mari kita membaca Alkitab. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Karena sengsara dan karena perbudakan yang berat, ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seteru berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan orang yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tidak orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak kutenangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku, bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah dihukum? Kalau pernah, dihukum sama siapa nih? Sama orang tua atau sama guru di sekolah? Nah, kalau kalian yang pernah dihukum, kira-kira kalian ini melakukan hukumannya itu dengan senang hati atau dengan rasa kesal dan sebal
dan tidak mau menerima sebuah hukuman? Coba adik-adik jawab. Nah, adik-adik bicara soal hukuman atau penghukuman, kitab yang kita baca hari ini merupakan sebuah ratapan. Tahu ya, kalau kata ratapan itu berarti cerita-cerita atau kata-kata yang sangat meratapi keadaan yang dirasakan saat itu. Dan ratapan ini menceritakan sebuah kehancuran yang dialami oleh kota Yerusalem. Jadi, dahulu kala di kota Yerusalem ini merupakan kota yang sangat megah dan sangat menonjol di antara kota-kota yang lainnya. Tetapi karena perbuatan yang mereka dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem atau warga di Yerusalem, membuat sebuah kehancuran yang mereka dapatkan. Kalau dulu nih, kota Yerusalem ini diumpamakan sebagai seorang yang memiliki banyak teman, di mana teman-temannya tuh banyak di sekelilingnya. Orang-orang sangat banyak yang mengasihi dia saat dia menjadi seorang yang megah dan sangat menonjol. Tetapi ketika dia mengalami kehancuran, justru Yerusalem ini ditinggalkan oleh orang-orang yang dahulu mengasihinya. Tidak ada lagi orang-orang teman-teman yang ada di sekitarnya. Yang ada hanya kesunyian dan kesepian yang dialami oleh Yerusalem ini. Jadi, kota Yerusalem ini diumpamakan sebagai seorang janda yang dipenuhi dengan kesedihan dan kesunyian, dan dia meratapi kesunyian dan kesepiannya itu. Jadi adik-adik, kalau kita tahu bahwa sebuah penghukuman yang kita dapatkan itu berasal dari mana? Dari kesalahan serta pelanggaran yang diperbuat oleh kita, orang-orang yang tidak taat. Mengapa demikian? Karena Yerusalem ini memilih mendapatkan kehancurannya karena perbuatan yang mereka perbuat sendiri, orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi yang taat kepada Tuhan. Maka dari itu, Tuhan mengeluarkan sebuah penghukuman yang akan dirasakan oleh orang-orang dan kota Yerusalem itu. Sehingga kota Yerusalem ini kehilangan sebuah kemegahannya. Tidak ada lagi orang-orang yang mau berziarah ke sana. Tidak ada lagi orang-orang yang datang ke sana. Yang ada hanya kota yang sepi, sunyi, kosong, dan tidak ada yang namanya sebuah pusat pemerintahan serta pusat kerohanian. Yang dahulu kota Yerusalem ini dijuluki sebagai pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena dia sudah mendapatkan sebuah penghukuman dari Tuhan, yaitu sebuah kehancuran yang dialami kota Yerusalem itu. Nah, kalau kita belajar dari orang-orang yang ada di kota Yerusalem dan kota Yerusalem ini, kita belajar satu hal, yaitu bahwa kalau kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka kita wajib mendapatkan sebuah hukuman. Tadi kan adik-adik ada yang bilang, oh kak, saya pernah nih dihukum sama guru, saya pernah nih juga dihukum sama orang tua. Kenapa demikian? Karena kita tidak taat. Kenapa kok kita tidak taat? Padahal kita sudah tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tapi kita tetap melakukannya. Nah, itu yang tidak baik. Harusnya kalau sebuah peraturan atau tata tertib yang di sekolah ataupun di rumah harus ditaati, maka kita tidak akan menerima penghukuman. Tapi jika kita melanggar dan tidak melakukannya, maka kita wajib mendapatkan hukuman. Nah, firman Tuhan hari ini menekankan ada dua poin penting. Apa saja? Yang pertama, bahwa penghukuman itu datang karena pelanggaran yang kita lakukan. Jadi jika kita melanggar, maka kita wajib mendapatkan hukuman. Dan poin yang kedua yaitu bahwa penghukuman yang kita dapatkan ini akan membawa sebuah rasa penyesalan. Nah, penyesalan ini akan membawa kita untuk melakukan evaluasi diri. Nah, ini yang penting. Jadi, karena kita sudah melanggar, kita mendapat hukuman. Setelah kita mendapat hukuman, maka kita akan menyadari, oh ini salah. Nah, karena kita sudah sadar itu salah, kita akan melakukan sebuah evaluasi atau perubahan. Jadi, yang dulunya kita, oh ini salah, aku tahu nih nggak baik nih, yaudah aku nggak mau lakuin lagi, biar aku nggak dapet hukuman. Karena masa enak sih dapet hukuman? Coba kakak tanya, emang ada ya hukuman itu yang enak?
nggak ada ya, hukuman itu pasti tidak ada yang enak, semua itu pasti akan lebih menyusahkan kita. Contohnya misal di sekolah, mungkin kita dapat hukuman yang tidak tertib atribut sekolah, mendapat hukuman disuruh hormat bendera. Nah, yang biasanya hormat bendera itu setiap hari Senin, tapi ternyata kita nggak lengkap atributnya hampir setiap hari, akhirnya kita setiap hari disuruh hormat bendera, kan menyusahkan kita karena lebih berat pekerjaannya dari orang-orang yang tertib sama aturan. Atau misal di rumah juga kita tidak taat atau tidak nurut sama orang tua, misalnya disuruh belajar kita malah main HP, akhirnya kita dapat hukuman. Contohnya HP-nya diambil, biasanya kita bisa megang HP setiap saat, sekarang HP diambil, 1 minggu tidak boleh pegang HP. Nah, akhirnya kan lebih berat, karena yang biasanya kita bisa main-main terus, akhirnya tidak main selama 1 minggu, ya kan? Jadinya kan kita mendapatkan sebuah hal yang lebih susah dari yang harusnya kita tidak inginkan. Itu karena kita melanggar dan kita menerima hukuman. Lalu bagaimana supaya kita tidak mendapatkan hukuman? Kita harus taat sama apa? Aturan yang ada. Aturan di rumah ya kita taati, aturan di sekolah kita taati, aturan di gereja juga kita taati, supaya nanti apa yang kita sudah taati itu jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, sudah gampang pasti di kita. Yang namanya pelanggaran itu pasti nggak akan ada, bahkan tidak pernah, karena kita sudah terbiasa untuk hidup taat. Tapi untuk adik-adik yang mungkin saat ini, oh iya kak, aku kemarin habis kena hukum nih, karena ini, karena itu. Nah, kita harus belajar untuk berubah untuk mengevaluasi diri. Jadi kita ingat-ingat, oh iya, aku kemarin melakukan kesalahan ini. Oh, karena ini salah, ya udah aku nggak mau lakuin lagi deh. Aku ganti. Harusnya aku di atas, bukan di bawah. Aku naik lagi ke atas. Aku nggak mau lagi ke bawah, karena aku tahu yang di bawah itu salah. Seperti itu. Jadi karena kita sudah evaluasi diri, pasti kita akan berubah jadi yang lebih baik, supaya kita tidak mendapatkan sebuah kehancuran yang dialami oleh siapa? Contohnya yang kita baca hari ini, dan kehancuran oleh kota Yerusalem serta orang-orang yang ada di Yerusalem. Apa mau kita mendapatkan kehancuran? Tidak mau kan? Karena yang namanya hancur, nanti akan kita mendapatkan sebuah kesepian, kesunyian, kesendirian. Karena orang-orang yang di sekitar kita, ketika kita hancur, mereka akan hilang, pergi meninggalkan, dan tersisa hanya kita seorang diri yang berjuang seorang diri. Apa mau adik-adik seperti itu? Tidak mau kan? Dan kakak yakin pasti adik-adik tidak akan ada yang seperti kota Yerusalem yang kita baca hari ini. Nah, jadi ingat ya poinnya tadi, bahwa penghukuman yang kita dapatkan berasal dari pelanggaran yang kita lakukan. Dan yang kedua, yang paling penting, melalui penghukuman yang kita dapatkan, kita mendapatkan sebuah evaluasi diri untuk berubah jadi lebih baik dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah dan aturan yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, sekian ya firman hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengevaluasi diri lebih baik lagi dan bisa mengendalikan diri supaya tidak melakukan pelanggaran dan supaya kita tidak akan menerima penghukuman. Bisa kan adik-adik? Bisa pasti. Oke. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Sebelumnya kakak memberikan waktu untuk adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, lalu dilanjutkan kakak. Setelah itu ditutup dengan doa Bapa Kami. Sudah siap ya? Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kali ini kami datang dalam hadirat-Mu untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk beribadah, yang mana dari rumah kami masing-masing, untuk bersekutu,
mendengarkan serta belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan doa kami khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, negara kami, negara Indonesia yang mana saat ini telah terjadi sebuah pandemi penyakit COVID-19 yang mana sudah memakan begitu banyak korban ya Tuhan. Tuhan, secara manusiawi kami merasa khawatir dan takut dikarenakan penyebaran yang begitu cepat terjadi di negara kami ini ya Tuhan, karena begitu banyak orang-orang yang berkumpul ataupun bersosialisasi atau saling berkontak ya Tuhan. Maka dari itu kami ingin berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, jajarannya hingga RT dan RW, yang mana mereka selalu mengupayakan yang terbaik, khususnya memikirkan setiap kebijakan yang diambil untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan selalu bagi para pemimpin kami, berikan hikmat kebijaksanaan. Kiranya apapun yang mereka putuskan sebagai peraturan serta kebijakan merupakan hal yang terbaik, yang berhikmat dan memiliki dampak yang baik untuk setiap warga negaranya ya Tuhan. Tolong Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau lalukan setiap bencana yang terjadi di negara kami, Kau gantikan dengan kesejahteraan, kedamaian, serta sukacita kiranya senantiasa hadir di negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati pula untuk negara-negara di dunia ini ya Tuhan yang juga telah mengalami penyakit COVID-19 ini yang mana penyebarannya begitu sangat luas hingga mendunia. Tuhan tolong berkati kiranya Tuhan apapun yang diambil dan diputuskan oleh setiap masing-masing pemerintah merupakan hal yang terbaik bagi setiap warganya, dan kami yakin dan percaya pemimpin yang ada di dunia kami ini ya Tuhan adalah pilihan Kau pilihkan untuk menjadi perwakilan-Mu untuk memimpin setiap orang-orang yang ada di dunia kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa pula bagi gereja kami dalam kegiatan peribadahannya yang mana harus terhambat dikarenakan adanya penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon ampun, kami melakukan ibadah melalui rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan boleh menerima setiap ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya senantiasa selalu berkenan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tolong berkati kiranya bencana ini agar segera berlalu dan gereja-Mu ini boleh kembali lagi seperti sedia kala yang mana orang-orang datang dalam rumah-Mu untuk bersekutu, memuji, memuliakan serta belajar firman-Mu bersama-sama ya Tuhan, umat seimannya ya Tuhan. Tuhan tolong berkati para hamba-Mu di gereja gereja di dunia kami ini ya Tuhan, baik para pendeta, majelis, dan orang-orang yang Kau percayakan sebagai hamba-Mu di gereja, supaya mereka boleh senantiasa Engkau kuatkan dalam setiap kegiatan pelayanannya di tengah-tengah bencana yang terjadi ini. Kiranya mereka tak henti-hentinya boleh melayani dan menyebarkan Injil-Mu di tengah pandemi yang terjadi ini, karena kami akan percaya bahwa bencana ini akan segera berlalu dan rencana-Mu itu sangat indah bagi kami semua ya Tuhan. Tolong berkati kiranya kegiatan pelayanan kasih di gereja kami ini boleh senantiasa selalu berjalan dengan baik. Tuhan Yesus tolong berkati pula bagi kami dalam kegiatan kami di sekolah yang mana harus terhambat pula oleh karena pandemi ini ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan boleh senantiasa memberikan kami akal budi, kepintaran, hikmat, pengetahuan daripada-Mu saja, yang mana kami tidak henti-hentinya untuk selalu belajar dari rumah, untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, mempersiapkan setiap ujian yang akan diadakan nanti, dan kami tidak hentinya untuk selalu belajar, tidak mau berhenti, karena kami yakin dan percaya bencana ini akan berlalu dan kami akan kembali ke sekolah masing-masing untuk bersama-sama berkumpul bersama teman, bersama guru, melakukan pembelajaran dengan baik dan dengan tertib ya Tuhan. Tuhan berkati pula mungkin teman-teman kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, tolong berkati, Engkau angkat setiap kuman virus penyakit, Engkau gantikan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dan kiranya mereka boleh tetap kuat dan sehat untuk menjalani hari-harinya. Berikan kami pula ya Tuhan kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh berlalu dari setiap
pandemi penyakit yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan boleh selalu melindungi kami anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau lindungi selalu ya Tuhan. Tuhan berkati pula orang tua kami ya Tuhan yang mungkin harus tetap bekerja di tengah-tengah pandemi ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh senantiasa melindungi orang tua kami dimanapun mereka berada dalam pekerjaannya. Tuhan berikan berkat rezeki bagi orang tua kami dan bagi keluarga kami ini, dan berikan kesehatan kekuatan selalu. Engkau lindungi keluarga kami ya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera-Mu boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tolong berkati pula untuk kakak Alayan yang boleh menyediakan waktunya untuk memberikan pembelajaran firman Tuhan melalui video. Kiranya Tuhan, pelayanan yang dilakukan kakak Alayan ini boleh Engkau terima, dan nama-Mu senantiasa boleh selalu dipuji, dipemuliakan dalam pelkat PA ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kehidupan kami ini ya Tuhan. Kiranya kami belajar dengan anak-anak-Mu yang selalu taat, yang selalu boleh dengar-dengaran dan tidak mau melakukan pelanggaran, yang mana kami tahu bahwa setiap pelanggaran yang kami lakukan akan menerima setiap penghukuman daripada-Mu. Maka itu tolong ubah kami supaya menjadi anak-anak yang selalu taat, yang selalu mengevaluasi diri hari lepas hari, dan menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih. Doa kami ini jauh dari kata sempurna, tapi Tuhan boleh menyempurnakannya melalui doa yang telah Engkau ajarkan bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, kita merespon dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. 3, 2, 1. Saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami ke dalam hadirat-Mu, memanjatkan doa bersama-sama di tempat ini. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk masalah yang sedang kami hadapi, yaitu virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan menjadi lebih baik, agar kami semua dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, terima kasih pula karena kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.